Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tengah memasuki babak baru. Terbaru, polisi merilis daftar pencarian orang atau DPO, yakni Peggy Setiawan yang sudah ditangkap. Sekaligus tidak ada DPO lainnya. Padahal sebelumnya Polda Jawa Barat sempat merilis 3 DPO dengan ciri-ciri fisik meski tanpa foto. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Sementara kuasa hukum Vina mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina Eki semula 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan. Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami taunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Pelaku Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam kematian Vina dan Eki. Peggy menyebut dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy juga sempat beberapa kali menggelengkan kepala saat polisi menyampaikan keterlibatan dirinya dalam kasus 8 tahun silam. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilakan. Kenapa nama gaul saya? Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Tidak. Kini publik pun menanti kebenaran fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki. Benarkah ini sudah mencapai titik terang? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan Vina adalah 9 orang, bukan 11 orang. Pelaku terakhir yang ditangkap dan menjadi DPO ialah Peggy Setiawan alias Perong. Namun yang kemudian menjadi sorotan adalah menyoal inkonsistensi polisi soal jumlah pelaku pembunuhan Vina Eki yang sebelumnya 3 DPO menjadi hanya 1 DPO. Benarkah Peggy Setiawan alias Perong ini memang betul otak pembunuhan? Lalu bagaimana penelusuran kasus ini? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada anggota Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi juga. Selanjutnya juga ada kuasa hukum dari keluarga korban Vina, yakni ada Mbak Putri Maya Rumanti, nanti akan bergabung menyusul Mbak Putri. Saya tapi ingin ke Kompolnas dulu. Kompolnas ini kan pasti menyoroti betul ya, termasuk juga publik yang memberikan atensi begitu besar. Kemarin ini yang kemudian menjadi sorotan adalah polisi merilis dari 3 DPO kemudian berubah lagi menjadi hanya 1 DPO begitu. Pak Yusuf, ini bagaimana Kompolnas nanti akan mengkonfirmasi soal ini? Kita jadi bertanya-tanya, ini bagaimana ini dari 3 menjadi 1? Baik, jadi kemarin dari penyidik menjelaskan alasannya, tentu kami sebagai pengawas menjadikan catatan untuk dimintakan klarifikasi. Mudah-mudahan besok kami sudah bisa bertemu di Polda, bertemu penyidik melalui pengawasan internal Inspektorat Pengawasan Daerah. Dugaan kami ada perbedaan yang sudah dirilis DPO. Kalau rilis 3 DPO yang lalu kan memang itu cukup jelas, 3 nama itu disebutkan di dalam putusan pengadilan ya, itu cukup jelas. Nah, sehingga
ketika ada desakan kasusnya viral, jadi pihak penyidik Polda Jabar ya responsif, bergerak cepat, menetapkan sebagai DPO dan dicari. Nah itu dulu. Jadi kita lihat memang pada waktu itu responsif. Nah yang kedua setelah kita lihat kemarin, ini kan hambatan ada lagi, meskipun ditangkap Peggy dan kronologinya pencariannya dipaparkan cukup jelas secara garis besar oleh Kabid Humas kemarin. Sementara Peggy sendiri kan memberikan pengakuan ini fitnah. Nah, ini pasti hambatan untuk mengkonfirmasi 2 DPO lainnya. Hanya kami juga bertanya-tanya mengapa penyidik terlalu cepat mengambil kesimpulan 2 DPO lainnya itu sebenarnya berdasarkan keterangan yang berbeda-beda dari terpidana itu, terus mengakhiri hanya pada Peggy. Tentu ini kami akan tanyakan nanti apa. Walaupun demikian, pasti ya apa yang akan dilakukan terhadap Peggy yang itu tidak mengaku, barangkali itu sebagaimana nanti bisa dijelaskan Prof. Ibnu. Tersangka itu kan keterangannya itu kan paling akhir. Oleh karena itu pembuktiannya ini ya tentu bisa benar-benar sebagaimana di dalam ajas hukum pidana in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang dari cahaya atau seterang cahaya. Oleh karena itu tidak hanya didasarkan pada pengakuan tersangka, tapi bukti-bukti yang mengarah seterang cahaya itu kami dorong bahwa nantinya apabila memang dimungkinkan kembali memang ada 2 DPO itu ya benar-benar dibuktikan berdasarkan pendekatan scientific crime investigation melalui kemampuan investigasi ilmiah yang dimiliki oleh Polri sendiri. Itu kita dorong, tidak langsung cepat-cepat menyimpulkan 2 DPO tidak ada lagi. Nah, itu. Berarti besok Kompolnas akan ke Polda Jawa Barat untuk kemudian mengkonfirmasi perihal mungkin DPO yang dari 3 kemudian menjadi hanya 1 begitu, Peggy terakhir, kepada para penyidik yang saat ini mengusut menyidik kasus ini, termasuk juga penyidik yang sebelumnya 8 tahun lalu juga menyidik kasus ini. Iya. Kalau penyidikan yang sebelumnya kan memang ada kelemahan-kelemahan. Nah, salah diantaranya ada barang bukti sperma di tubuh korban, kamera CCTV yang itu tidak terlihat bagaimana menggunakan barang bukti itu. Itu kan 2 hal kelemahan. Bagaimana selanjutnya di dalam proses penyidikan itu sudah berbeda pada penyidiknya saat ini. Apakah penyidikan yang dilakukan pada saat ini yang sebelumnya merilis 3 DPO, kemudian menghapusnya, ini apakah bagian dari koreksi proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya, yang itu memang berdasarkan putusan pengadilan cukup jelas ada 3 nama yang dimaksud dalam DPO. Apakah ini mengkoreksi berdasarkan bukti-bukti yang didalami kembali melalui 7 terpidana dengan mengkonfirmasi Peggy yang telah ditangkap itu. Itu yang kita ingin pastikan. Mudah-mudahan kami besok lancar bertemu dengan penyidik melalui pengawasan daerah Polda Jabar. Ini kan jadinya kan kita timbul keraguan ya, wajar lah kalau misalkan publik kemudian timbul keraguan sudah 8 tahun berlalu, kemudian baru beberapa pekan belakangan ini kemudian Peggy alias Peron ini kemudian ditangkap dengan lokasinya di Bandung, Jawa Barat, tidak jauh bahkan dari Cirebon, kemudian dihadirkan kemarin yang disebut-sebut merupakan otak dari
pembunuhan Vina dan juga Eki, kemudian Peggy mengatakan saya bukan pembunuhnya, kemudian saya rela mati dan segala macam, termasuk juga salah satunya adalah DPO tadi yang sudah saya sebutkan, tadinya ada 3, kemudian hanya 1 begitu, 2 ini fiktif. Kemudian ada tudingan kemudian Polda Jawa Barat ini disebut inkonsisten. Respon Anda, Kompolnas? Ya itu nanti kita lihat, kami belum bisa memberikan penilaian. Kita akan mendengarkan klarifikasi dari Polda Jabar, alasan yang paling penting menjadikan 2 DPO lainnya itu memang benar-benar tidak ada, atau ini sementara. Mudah-mudahan ya berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari proses penyidikan sejak dinyatakan 3 DPO itu dicari dan hingga ditangkapnya Peggy alias Perang ini, belum bisa benar-benar kuat menyimpulkan tidak ada DPO lain. Atau kita masih menduga jangan-jangan 2 DPO yang dimaksud ini memang yang diyakini oleh para kuasa hukum terpidana itu yang meragukan 3 DPO, 3 tersangka lain itu malah sama sekali tidak ada. Ini yang akan kita lihat besok. Oke, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri sudah bergabung dengan studio, Mbak Putri? Kuasa hukum dari keluarga Vina? Oke, baik, tampaknya masih belum bergabung, Mbak Putri. Halo Mbak, iya halo. Oke, Mbak Putri ini kan kalau kita lihat kemarin menjadi sorotan ya, Peggy alias Perong ini betul-betul menggelengkan kepala, gesturnya pada saat polisi melakukan rilis, kemudian juga sempat mengatakan kepada wartawan, saya bukan pembunuhnya, saya rela mati, bahkan saya tidak melakukan itu. Bagaimana langkah nantinya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina, Mbak Putri? Iya, terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Perihal memang kemarin saya dan tim berada di Polda Jabar, dan memang kami menyaksikan langsung perihal Peggy yang menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Tentunya kami sebagai kuasa hukum kembali menyerahkan segala sesuatu, semua perihal pemeriksaan dan pembuktian itu kepada Polda Jabar. Kami pasti akan mendukung segala sesuatu apa saja yang bisa mendukung pembuktian tersebut. Karena saat ini pun kami belum bisa terkonfirmasi dengan penyidik, Mbak. Jadi apa dasarnya, apa penyebabnya, apa saja yang membuktikan bahwa Peggy ini adalah pelaku utamanya. Jadi kami tidak bisa berbicara banyak dulu begitu, Mbak. Oke, jadi sampai saat ini belum terhubung dengan penyidik ya, karena tapi ada rasa kekecewaan yang terjadi nggak sih ketika dari 3 DPO Peggy ditangkap, kemudian 2 DPO dikoreksi mengatakan fiktif dan segala macam dari kuasa hukum sendiri dan keluarga Vina, bagaimana ini? Iya, tentunya terhadap pernyataan penyidik itu terlalu cepat menurut kami, Mbak, sangat terlalu cepat gitu, karena belum ada namanya koordinasi dengan kami perihal begini atau menyampaikan ada keterangan apa saja dari para saksi yang mengenai tidak adanya 2 DPO tersebut. Ya tentunya kami merasa kecewa, sangat kecewa sekali gitu. Kenapa Polda Jabar tidak lebih dulu meneliti apakah benar, apakah percaya hanya dari keterangan yang sesingkat ini, apakah tidak mencoba mencari bukti-bukti lain dulu, karena kan ini sudah lama, saya yakin ini pasti penyidiknya juga mungkin sudah lupa, Mbak. Iya. Lama itu pasti sudah lupa gitu. Nah, cuma kan kita beracun pada putusan yang di dalam putusan itu jelas tertulis bahwa ada 3 nama dan ada peranan masing-masing. Tentunya pernyataan tersebut itu kan keluar dari mulut para terdakwa saat itu. Ya kan, diambil keterangannya bersaksi di hadapan majelis hakim. Dengan alat bukti, dengan keterangan saksi lainnya gitu. Nah, apakah semudah ini kepolisian menyimpulkan bahwa itu tidak ada? Nah, ini kan blunder akhirnya, Mbak. Iya, betul. Blunder sendiri gitu. Sementara kita sedang benar-benar mencoba untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri hingganya ketika mengeluarkan statement seperti itu, jangankan mau mempercayai institusi lagi, percaya Peggy ini adalah pelaku utamanya pun masyarakat sudah tidak percaya begitu, Mbak. Jadi ragu ya? Jadi ragu, kami sendiri pun diserang oleh netizen gitu. Apa percaya Mbak Putri gini dan Pak Hotman gitu. Jadi kami pun nggak bisa menjawab gitu karena kami belum sama sekali diberikan informasi yang jelas apa saja yang menguatkan Peggy ini sebagai pelaku gitu kan ya. Perihal Peggy ya kami berserah kembalilah kepada Polda, kami menyerahkan segala sesuatunya. Kalau memang Peggy ini adalah pelaku ya kita harus menerima, masyarakat Indonesia juga harus menerima gitu. Tapi perihal 2 nama yang dihilangkan tersebut, ini yang kami harus kaji. Betul kata Bapak Kompolnas tadi, Pak Yusuf menyampaikan harus benar-benar kita teliti dan kita kaji apakah benar pernyataan itu keluar dari mulut para terpidana dikarenakan sesuatu hal atau memang tidak ada. Kenapa kok bisa berubah keterangannya di saat persidangan? Begitu. Ataukah ada faktor X juga yang kemudian harus diselidiki juga tampaknya Mbak Putri ya, kalau Anda melihat? Bisa jadi Mbak, bisa jadi karena segala sesuatu sekarang kan asumsi yang tercipta di tengah masyarakat itu kan ada hal-hal yang menggiring opini kepada seseorang atau kepada salah satu pihak begitu. Nah kami kan di sini sebagai kuasa hukum tentunya berusaha untuk meluruskan agar konsentrasi para penyidik itu tidak terpecah dengan suara-suara sumir di belakang gitu kan, begini begitu. Nah tapi ketika kemarin Polda menyatakan tidak ada DPO alias hanya 1 DPO. Nah ini kan menimbulkan keributan lagi. Kasus 8 tahunnya aja belum selesai. Iya kan? Terus penetapan tersangkanya aja belum jelas apa saja, baru diumumkan kemarin tiba-tiba mengeluarkan statement baru. Nah ini Mbak, ini yang harus benar-benar kita jeli dalam memberikan informasi di tengah masyarakat ini. Begitu. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, ini kan kalau kita lihat ya kemarin yang kemudian menjadi sorotan adalah justru Polda merilis mengkoreksi dari 3 DPO menjadi hanya 1, kemudian Peggy ini sudah ditangkap, 2 DPO-nya kemudian dikoreksi, termasuk juga yang menjadi sorotan adalah keterangan dari Peggy alias Peron ini yang bisa kita lihat sendiri bahwa dia tidak mengakui kalau memang dia yang membunuh. Bahkan dia rela mati. Apa yang bisa Anda baca dari ini, dari sisi hukum ini? Ya, gini Mbak. Jadi dalam suatu sistem peradilan pidana, itu memang yang paling berat adalah di praadjudikasi. Praadjudikasi itu artinya di pemeriksaan pendahuluan. Bahkan pemeriksaan pendahuluan itu sebagai pintu gerbang dalam suatu penyelesaian di persidangan. Dari kasus ini tampaknya carut marut sejak awal Mbak. Kalau kita lihat dulu konon katanya kecelakaan, kemudian rilis dari Polres 11, kemudian menjadi 8 menjadi 9, kan gitu kan. Nah, pertanyaan ini saya kira memang suatu yang harus dijawab oleh Polda Jabar ya. Karena apa? Penentuan tersangka itu bukan suatu yang mudah. Penentuan tersangka itu oleh penyidik sudah dalam artian seseorang berdasarkan bukti yang patut untuk diduga sebagai pelaku. Artinya ketika itu sudah menentukan siapa-siapa. 1. Kedua, data dukung yang ada tadi di pengadilan pun juga menyebutkan 11. Artinya secara normatif tertulis itu adalah 11 kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa hanya 10, kenapa hanya 9 kan itu. Nah mudah-mudahan kalau menurut saya karena ini juga bagian dari suatu pembuktian di praadjudikasi itu masih ongoing proses, mudah-mudahan penentuan 1 itu sementara. Artinya apa? Nanti yang 2 itu bisa muncul di dalam suatu persidangan, Mbak. Karena dalam suatu pembuktian itu bisa dilengkapi pada waktu pemeriksaan di praadjudikasi, juga bisa pengungkapan di persidangan. Artinya Peggy jangan sampai mau menjadikan tumbal kan itu loh. Katakan semuanya untuk bahwa pelakunya itu ABC dengan bukti ABC dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai malah menghindar. Karena ingat dalam suatu pembuktian keterangan tersangka itu asasnya adalah asas non-incrimination, Mbak. Suatu keterangan yang hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam pasal 6 KUHP, makanya kalau kita lihat bukti
keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu tidak bernilai. Karena bicara hukum adalah bicara bukti. Begitu. Oleh karena itu kita tunggu ya, yang 2 ini saya kira kok sementara. Tapi kalau diputuskan 9 terlalu prematur. Karena pembuktian sejak awal kayaknya carut marut. Mudah-mudahan ke depannya demi kepastian hukum yang 2 itu ketemu di dalam pengungkapan suatu pembuktian. Karena pembuktian itu tidak hanya dilidik, di persidangan pun juga nanti kejelian penuntut umum, kejelian penasihat hukum, kejelian hakim akan menguak siapa sebetulnya yang 2 DPO tadi. Begitu. Jadi hanya bisa dibuktikan ketika di pengadilan, tidak bisa kemudian Kompolnas besok ini kan menggali dari para penyidik ini kok bisa dari 3 DPO jadi cuma 1 DPO dan satunya ini sudah ditangkap, 2-nya dikoreksi begitu. Tidak bisa? Ya, tidak bisa. Ini taruhan dari Polda Jabar kalau hanya menentukan 9, Mbak. Itu loh. Makanya penentuan 9 tambah 1 itu kok tidak konsisten dengan bukti awal dan bukti di dalam dokumen kan gitu loh. Ini yang kita sayangkan tuh. Kenapa tidak dikatakan sementara dulu kan itu loh. Kalau sementara kan masih berlanjut. Pada titik tertentu tidak ditemukan itu baru. Jangan terburu-buru menentukan hanya satu. Ini yang kita sayangkan dalam suatu pengungkapan perkara. Karena pengungkapan perkara ini tidak hanya disidik, diperadjudikasi, diadjudikasi juga pengungkapan, Mbak. Nanti akan jadi masalah ketika di pembuktian persidangan ternyata 2 itu ketemu. Lah, apa kata dunia Polda Jabar? Berarti Anda juga melihat ada inkonsisten di sini? Kalau melihat data sejak awal, iya. Kan dulu kalau kita lihat YouTube-nya kan Polres tanggal 11. Dokumennya 11. Gitu, Mbak. Sehingga sampai kemudian di putusan juga disebutkan 11. Kenapa yang 3 itu tidak? Baru 1. Katanya keterangan-keterangan. Lah inilah saya kira menjadikan problem tersendiri, carut marut penyelesaian dalam kasus pembunuhan. Sehingga menurut saya penentuan tambah 1 itu menurut saya kok sementara. Lebih baik dikatakan sementara. Jangan finish. Kalau finish berkembang nanti di persidangan, wah repot nanti pengungkapan suatu perkara selanjutnya. Berarti ini benar-benar harus kalau memang Peggy harus membuktikan dan kuasa hukumnya harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang otak dari pembunuhan Eki dan juga Vina begitu ya. Termasuk juga membuktikan 2 DPO ini sebenarnya ada atau tidak begitu. Ya karena ini kan dalam konteks hukum kan pasal 55 penyertaan. Sebetulnya siapa sih dadernya? Kita juga belum tahu. Siapakah yang turut serta? Yang membantu kemarin sudah diputus bebas. Kan gitu, Pak. Oleh karena ini harus direkonstruksi ulang. Baik pelaku, baik keluarga pelaku yang untuk menginformasikan awal. Bukan para pelaku yang sudah dipidana loh, sudah selesai. Tapi dalam pengungkapan ini kayaknya Polda Jabar harus lebih luas. Keluarga-keluarga pelaku dulu, keadaan pada waktu dulu dibuka kembali. Sehingga jangan sampai penentuan seorang ini menjadikan suatu yang nanti bermasalah di kemudian hari. Ini suatu taruhan yang luar biasa ketika hanya menentukan 1 padahal dokumen-dokumen menyatakan 3. Begitu, Pak. Harus ada rekonstruksi ulang? Oh iya, pasti. Rekonstruksi ulang. Terutama terhadap yang sudah dipidana dan yang akan dilakukan suatu pemeriksaan di tingkat penyidikan tadi. Termasuk juga memeriksa dari keluarga, tidak hanya dari keluarga Vina, tapi juga keluarga Eki ya? Iya. Karena kalau kita hanya pada tersangka cukup itu, kita harus melebar. Karena di dalam suatu teori pengungkapan perkara itu ada namanya teori, ada objek, subjek, ada TKP, ada barang bukti. Lah TKP barang bukti itu untuk menentukan tersangka. Kalau kita dalam bukunya Erick Mulyad itu sulit. Sehingga perlu ada suatu perluasan. Sebetulnya siapa yang tersangka? Lah konteks inilah tampaknya dalam pengungkapan tersangka itu agak sulit karena sejak awal memang bermasalah dalam penentuan perkara, sejak awal bermasalah kaitannya penentuan dan akhirnya sampai sekarang bermasalah. Inilah yang kita takutkan dalam suatu penentuan tersangka di dalam kriminalistik pengungkapan perkara itu terjadi dalam teori-teori pengungkapan suatu perkara gitu, Mbak. Termasuk juga ini yang cukup mengejutkan adalah pernyataan dari Peggy alias Peron pada saat konferensi pers atau keterangan resmi di Polda Jawa Barat kemarin begitu ya, mengatakan bahwa seharusnya kan memang kalau memang dia betul-betul pelakunya biasanya dia tertunduk, dia merasa malu atau lemas begitu kan. Ini justru kebalikannya. Apa yang kemudian bisa dibaca dari keterangan Peggy alias Peron ini? Jangan dijawab dulu Prof. Ibnu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal pengusutan kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki setelah kemarin Polda Jawa Barat ini merilis ada satu pelaku yakni Peggy alias Peron yang merupakan berperan otak pembunuhan dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Masih bersama saya ada Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim, kemudian juga ada Prof. Hipnu, kemudian juga dari kuasa hukum keluarga Vina ada Mbak Putri. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof. Hipnu, ini gimana nih? Kalau kita melihat kan seharusnya juga yang dimintai keterangan secara intensif juga kan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang adalah keluarga dari Eki. Karena kan kalau tidak salah keluarga dari Eki adalah yang pertama kali melaporkan kasus ini ya? Iya. Prof. Hipnu? Betul Mbak. Halo? Iya. Iya betul. Iya, jadi memang sekarang kan gini, di dalam pengungkapan perkara kemarin sudah dalam pihak-pihak para tersangka gitu kan. Sekarang dalam mengungkap yang lebih luas, karena ada suatu permasalahan dalam penentuan tersangka ternyata ada yang belum jelas sehingga dikatakan DPO, maka di sini keluarga korban inti juga harus memberikan suatu keterangan kepada penyidik. Satu. Kedua, yang perlu lagi menurut saya, ide pada waktu itu adanya suatu pembunuhan perkosaan kok ada ide sebagai bentuk kecelakaan lalu lintas itu siapa yang memberikan saran? Ini juga harus diungkap. Karena sejak awal kan ingin mengaburkan yang tadinya pembunuhan berencana kecelakaan lalu lintas. Itu idenya dari siapa? Siapa yang menyuruh? Siapa yang ngarang cerita? Kan itu loh. Nah, ini akan terbuka kembali. Adakah faktor X kan gitu? Nah, itu yang jangan hanya pada sekarang. Jadi harus mundur lagi. Karena ini suatu masalah yang cukup pelik ya. Yang saya tanda petik kok ada hal-hal yang ada ditutupi kan gitu loh Pak. Sehingga sampai terpaksa dari 11 menjadi 8 menjadi 9 kan itu. Padahal dokumen-dokumen sudah begitu jelas. Nah, disinilah saya kira Polda Jabar harus mengulik kembali, melebar kembali dari keluarga, semuanya diperiksa, apalagi rekayasa awal yang tadinya pembunuhan kok dari lalu lintas itu siapa ide dasarnya. Nah itu akan menjadikan suatu pembuktian lebih baru lagi dalam suatu pengungkapan perkara ini. Gitu, Mbak. Anda melihat ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini 8 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya sudah kadung menjadi atensi. Iya, ini kan sudah terbuka semua kan. Karena kalau 2 itu sulit loh Pak. Kalau 1 sih mungkin ya. 2 itu banyak loh ya. 2 tersangka itu banyak. Seseorang sebagai subjek hukum yang tanda petik dihapuskan itu suatu luar biasa loh. Ya. Ada apa kayak itu? Kalau 1 sih mungkin ya. 1 aja taruhan juga luar biasa. Kalau memang betul-betul tidak ada bukti. Ini 2 kan itu loh. Apakah pada waktu itu kurang teliti kan itu? Ini nasib orang loh, anak orang loh ya. Si 3 itu suatu luar biasa Pak. Oleh karena ini marilah kita dukung semua Polda Jabar untuk bisa menyelidik kembali, mengungkap kembali sehingga kalau toh memang hari ini baru 1, tolong berikan kalimat sementara. Karena namanya suatu penyidikan itu masih ongoing proses. Gitu. Oke, ada tanda tanya besar yang sampai saat ini harus dijawab oleh pihak kepolisian dari publik yang tentu saja bertanya-tanya soal kasus ini sebenarnya bagaimana ini ya. Mbak Putri, masih mendengar suara Adisti di studio? Masih Pak, masih. Oke, Mbak Putri ini kan kalau dari keluarga Vina justru malah ayo dong saya ingin ketemu penyidik apa yang kemudian mendasari Peggy alias Peron ini benar-benar otak dari pembunuhan. Tapi bagaimana kemudian kuasa hukum dari keluarga Vina juga berkoordinasi dengan keluarga Eki? Kita kan juga melihat kan keluarga Eki ini kan memang yang pertama kali melapor ya? Iya benar Mbak. Kalau kami mencoba menghubungi keluarga Eki sampai hari ini tuh tidak ada jawaban sama sekali. Kami coba menelpon Pak Rudiana, mencoba membangun komunikasi, tapi tetap tidak ada jawaban begitu. Sampai saat ini pernah ada komunikasi berarti ya? Tidak ada Mbak, tidak ada. Sama kuasa hukum dari kuasa hukum Vina dan kuasa hukum Eki bagaimana? Ini kemarin kan ada statement kuasa hukum dari keluarga Eki yang dulu juga mendampingi Vina. Kemarin dia sempat berbicara bahwa status dia sebagai kuasa hukum itu belum dicabut.
Nah, namun kami sendiri bertanya kepada keluarga Vina, apakah memang apakah ada surat kuasa yang ditandatangani saat itu terhadap kuasa hukum yang lain? Terus mereka mengatakan tidak ada, Mbak, karena semuanya urusannya Pak Rudiana, begitu. Jadi ya udah gitu. Kami juga menanyakan surat, mereka tidak punya data apapun begitu, Mbak. Jadi sampai saat ini belum ada komunikasi yang terbuka juga ya dari keluarga Eki ya, bahkan dari ayah dari Eki ya. Iya, itu yang kita jadi aneh. Ini kan kita sama-sama mau membantu ya, bukan mau membuat masalah, tapi kami butuh juga informasi keterangan apa saja sih yang saat itu dilakukan gitu. Apa saja upaya dari Pak Rudiana. Kita tahu gitu bahwa beliau adalah seorang polisi dan tidak ada larangan dalam perihal untuk melakukan penangkapan begitu kan. Cuma kan kami mau juga meluruskan suara-suara di luar gitu agarnya tidak blunder lagi begitu. Nah, kalau ini kan beliau tidak muncul, ini menjadi pertanyaan besar juga, Mbak. Ada apa? Kenapa begitu? Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Apakah nanti juga akan bertemu dengan keluarga Eki dalam ini secara khusus ayah dari Eki, korban? Ya, kalau untuk ayah korban Eki ini kan sebagaimana kita tahu anggota kepolisian, sebenarnya yang bersangkutan itu melalui pernyataan yang beberapa waktu lalu yang terbaru itu kan cukup jelas itu sebenarnya, cukup jelas ya, kita menghormati apa yang dimaksud terkait dengan tidak ingin mengungkit rasa kesedihan. Nah, kan kita lihat kan, kami tentu itu sangat memahami gitu. Yang bersangkutan juga dalam pantauan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik ya, penyidik. Nah, sementara ini kan penyidik yang Polda Jabar ini kan sebenarnya baru, penyidik baru, tim yang mengungkap kasus Subang yang sudah berhasil itu. Jadi sekali lagi terkait dengan sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi, kami berharap bahwa ini sementara gitu. Namun demikian kami juga bisa menganggap bahwa dugaan kami ini adalah koreksi. Karena proses penyidikan sebelumnya hingga telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu tidak ada upaya PK sampai hari ini. Memang proses penyidikannya itu kita sudah mencatatnya banyak kelemahan dari proses misalnya kecelakaan itu sebenarnya memang itu wajar-wajar saja karena laporan pertama anggota polisi di polsek setempat yang menemukan ada mayat sesuai dengan laporan dari pihak masyarakat. Nah, maka dibuat laporan ini kecelakaan. Namun kan kemudian itu dilakukan penyelidikan. Ketika dilakukan penyelidikan tentu sesuai dengan SOP ada surat perintah penyelidikan, ada surat tugas penyelidikan. Terbitnya surat perintah penyelidikan, terbitnya surat tugas penyelidikan tentu ada laporan. Nah, dalam hal ini dari pihak ayah daripada korban Eki tidak bisa menyimpulkan ini kecelakaan sehingga ini perlu dilakukan penyelidikan. Nah, kemudianlah dalam proses selanjutnya dilakukanlah perburuan terhadap yang diduga, kemudian ditangkap. Nah, dalam proses inilah berada di Polresta Cirebon. Nah, kemudian kan pada saat itu dilimpahkan berkasnya, penyidikannya dilakukan oleh Polda Jabar, kita tahu bahwa ada perubahan-perubahan BAP yang dilakukan para terpidana saat itu, para tersangka saat itu. Nah, proses penyidikan yang ada di Polresta Cirebon inilah yang kami mencatat beberapa kelemahan-kelemahan yang dua diantaranya itu tadi terkait dengan bukti sperma di tubuh korban, kamera CCTV yang tidak begitu jelas. Ini kan kelemahan-kelemahan yang pada waktu itu. Nah, ini terkait juga dengan 3 DPO yang dimaksud itu, keterangan-keterangan yang sempat dicabut. Nah, ini dalam proses perjalanan pada saat ini ketika Polda Jabar telah merilis 3 DPO, sekali lagi kami menduga berdasarkan apa yang telah diproses selama ini yang itu juga tertulis dalam putusan pengadilan. Sehingga kita berharap bahwa apa yang dirilis penyidik Polda Jabar ini harapannya sementara. Walaupun demikian
terkait dengan Peggy ini kan prosesnya harus berjalan. Kita tidak tahu apakah ada upaya pra-peradilan benar. Tentu ini kan berkasnya harus segera lengkap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum karena sudah tersangka. Bagaimana nanti jaksa penuntut umum? Apakah tugas jaksa penuntut umum yang lalu kami kira tidak lagi. JPU-nya yang lalu. Ini kan sudah 8 tahun pasti JPU baru. Nah, ini nanti proses petunjuk-petunjuknya ada seperti apa? Apakah mempertanyakan 2 DPO itu lagi? Nah, kita lihat. Oke, Pak Yusuf, tadi kan Anda menyebutkan penyidik ini baru ya kan? Penyidik ini baru yang menangani kasus ini yang saat ini kan penyidiknya baru yang menangani juga kasus Subang. Nah, bagaimana dengan penyidik yang lama yang kemudian dalam tanda kutip memberikan PR lah ya sampai 8 tahun secara waktunya begitu lama begitu. Hasil dari Propam sendiri penyelidikannya gimana? Itu salah satu catatan yang akan kami mintakan klarifikasi di Polda Jabar besok, karena sebelumnya ada aduan bagaimana proses yang ada di Propam. Nah, dugaan kami kalau untuk penyidik di Polresta Cirebon kemungkinan masih ada, hanya penyidik di Polda Jabar pada waktu itu yang barangkali bisa jadi sama sekali sudah tidak ada karena sudah dimutasi, pindah tugas dan sebagainya. Nah, untuk dalam hal inilah kita akan melihat besok secara komprehensif proses perjalanan penyidikan di Polresta Cirebon sampai dilimpahkan penyidikannya di Polda Jabar itu seperti apa. Dalam proses itu ada pengaduan dari salah satu terpidana ke Propam terkait dengan unprosedural, dugaan disiplin atau pelanggaran kode etik. Kita lihat bagaimana tindak lanjutnya. Sementara ini yang akan kita tanyakan besok. Bagaimana proses itu, nanti di situ kita bisa melihat apakah bisa dipahamin atau tidak. Kalau kita tidak bisa memahami, tentu kami akan memberikan masukan-masukan penguatan. Hanya sebelum kami ke sana, kami sekali lagi mendorong di dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan, tapi penguatan pada scientific crime investigation. Karena ini kasusnya sudah 8 tahun yang lalu, tertangkapnya Peggy ini sesungguhnya bisa menemukan bukti baru atau semakin menjelaskan bagaimana kasus dugaan pemerkosaannya, siapa intelektual dadernya, itu harapan kita. Anda sepakat Prof. Ibnu dengan tertangkap Peggy ini bisa bisa mengungkap sebenarnya kasus yang sebelumnya bisa dikatakan buram begitu ya, sampai akhirnya bisa terang benderang sampai saat ini? Ya, sepakat Mbak. Jadi pengungkapan perkara ini saya kira memang betul tidak hanya pengakuan, tapi bagaimana kalau dalam ilmu hukum itu dengan ilmu-ilmu bantu, ilmu-ilmu forensik, scientific crime investigation. Ini yang perlu dikembangkan. Apa terkait tadi sperma, apa terhadap pengakuan. Kalau perlu pakai lie detektor, semua SDM kekuatan Polri dikeluarkan dalam penguapan ini. Karena ini sebagai taruhan ya, taruhan sekali dari 11, 8, 11, 9. Kemudian hanya 1 kan itu loh, karena ini sebenarnya nggak sulit tuh Mbak, nggak sulit karena apa, lokus delisnya, tempus delictinya jelas, perkaranya juga masih tanda petik waktu anak-anak kan itu kan, jadi suatu yang mudah sekali. Kenapa jadi seperti ini ya saya kira menjadikan PR sendiri. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Peggy ini akan memberikan kejelasan yang luar biasa asal pemeriksaannya diperluas, karena dalam teori triangle pengungkapan perkara itu bisa diperluas. Nah, jangan sampai hanya bersempit, karena diperluas tadi akan ditemukan bukti-bukti baru. Sebetulnya bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana lokusnya di mana, bagaimana buktinya, apalagi CCTV yang sudah ditemukan, walaupun buram bisa dijelaskan dengan teknologi digital forensik. Begitu Mbak. Jadi tidak ada kata yang bisa mengatakan ini agak sulit begitu ya, karena memang sekarang udah canggih begitu teknologi, ada lie detector begitu, bahkan CCTV yang Anda katakan buram bisa dijernihkan kembali begitu ya Prof. Ibnu ya. Dan kita berharap tentu saja kepolisian bisa betul-betul memberikan keyakinan kepada publik yang sebenarnya begitu ya. Saya ke Mbak Putri terakhir. Mbak Putri, apa yang ingin Anda sampaikan ini? Kalau tidak salah ada rencana dari kuasa hukum dari Peggy alias Peron ini, keluarga Peggy ini akan mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Peggy alias Peron ini. Mbak Putri. Mbak Putri.
Iya Mbak, maaf tadi habis komunikasi dengan Pak Hotman. Ya, bagaimana silakan, silakan Mbak Putri. Bagaimana Mbak? Ada rencana keluarga dari Peggy alias Peron dan kuasa hukumnya ini akan mengajukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka dari Peggy ini. Iya, itu kan merupakan hak dari setiap tersangka, upaya hukum yang memang harus dilakukan kalau memang ada keyakinan bahwa Peggy tidak salah. Kalau kami kan pada prinsipnya mempercayai apa yang dihasilkan oleh kepolisian. Tentunya kami juga tidak boleh melarang apa yang akan dilakukan oleh keluarga Peggy. Dan kami sangat mendukung perihal tersebut, Mbak. Kami persilahkan. Karena kami juga tidak mau sampai ada salah tangkap. Kami kan maunya pelaku yang sebenarnya yang tertangkap, bukan orang yang tidak melakukan yang ditangkap, begitu. Anda melihat ada indikasi ke situ? Sejauh ini saya tidak melihat apapun ya, kami masih meyakini lah hasil kinerja kepolisian, Mbak. Kami masih meyakini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pengusutan kasus ini dan langkah hukum apa yang kemudian akan ditempuh oleh keluarga dari Vina? Setelah tentunya Mbak, kami akan terus berdiskusi dengan Polda, melihat bukti-bukti dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Jikalau memang tidak ada 2 DPO tersebut, tentunya kami membutuhkan keterangan yang valid. Yang valid berdasarkan keterangan dari siapa, faktanya bagaimana. Ya kalau memang itu ada, ya kita cari gitu. Sama-sama kita cari bagaimana ini bisa ditemukan. Tapi karena ini sudah menjadi produk hukum, dan sudah diberikan keterangan itu saksi di persidangan hingga majelis hakim meyakinkan ada 2 lagi DPO, ya berarti kan ini harus benar-benar dengan keyakinan menyampaikan bahwa kalau dugaan yang didapat saat ini, hasil dari penyelidikan saat ini tidak ditemukan 2 orang tersebut alias fiktif, ya apa yang membuat keyakinan bukan hanya untuk kami tetapi untuk publik, untuk masyarakat se-Indonesia gitu. Kita juga terus mengawal bagaimana ujungnya dari kasus ini ya, karena memang pasti 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar begitu ya. Dan tentu saja ini menjadi PR besar dari kepolisian untuk bisa benar-benar meyakinkan publik dan memberikan rasa keadilan juga ya, baik bagi keluarga Vina, Eki, dan juga mungkin dari para terpidana ataupun Peggy dan juga Peron begitu ya. Terima kasih Mbak Putri telah bergabung bersama kami. Prof. Hipnu, terima kasih. Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu informasinya besok ya di Polda Jawa Barat, Pak Yusuf. Assalamualaikum.